Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Hendra Dale Kandarim PDK, Pendeta GKI di Tanah Papua, melayani di Kelasi Capen Selatan, dan lebih khusus melayani di Jemaat Kapernaum Serui dan Jemaat Petra Kodim Aipoti. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, pemirsa Tabura Injil. Saya sekarang berada di halaman Tongkonan IKT Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Serui. Dari tempat inilah saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita yang bersumber dari surat Petrus yang pertama, pasal 4 ayat 7 sampai 11. Sebelum saya membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, ketiga Allah yang esa. Di saat ini Tuhan, kami datang sama-sama di hadapan-Mu menundukkan kepala, bersyukur dan berterima kasih, menandai segala kasih-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca di saat ini dapat kami pahami, kami hayati dan kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Ya Bapa di surga, bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang sama-sama dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 dengan perikop hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatannya dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang sama-sama dikasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan di saat ini, tema perenungan firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus, mengawali perenungan firman Tuhan ini, saya akan memulai dengan falsafah cermin atau ilmu cermin yang mengatakan siapa yang menanam senyum akan menuai senyum.
Siapa yang menanam senyum akan menuai senyum. Yang artinya, siapa yang melakukan kebaikan kepada orang lain, ia juga akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, Rasul Paulus menerangkan bahwa hidup sebagai orang Kristen yang benar ialah dapat menguasai diri, tenang, mengasihi, dan melayani. Itulah yang harus dilakukan oleh orang Kristen yang benar, yaitu menguasai diri, tenang, mengasihi, dan melayani. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura yang sama-sama dikasih Tuhan, dari ayat 8 sampai 9 yang menjadi inti dari tema yang kita ambil di saat ini adalah mengasihi sungguh seorang akan yang lain. Mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, berbicara soal kasih, maka kita harus tahu berapa banyak macam kasih itu. Ada 4 kasih yang kita kenal. Di dalam bahasa Yunani dikenal ada namanya kasih eros, kasih storge, kasih philia, dan kasih agape. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang sama-sama dikasih Tuhan. Apakah kasih eros itu? Kasih eros adalah kasih yang dijalin di antara manusia yang berbeda jenis kelamin, yang diwujudkan mulai dari pacaran. Setelah pacaran mantap, kita lanjutkan dengan tunangan. Setelah itu baru menikah, dan setelah itu baru kawin. Jadi puncak kasih eros adalah kawin, hubungan seksual. Itulah yang puncak dari kasih eros itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kasih yang kedua, kasih storge. Apa itu kasih storge? Kasih storge adalah kasih yang dijalin di antara manusia yang ada hubungan darah daging. Kemudian yang ketiga, kasih philia. Apa itu kasih philia, Bapak Ibu Saudara? Kasih philia adalah kasih yang dijalin di antara sahabat-sahabat. Jadi saya yakin bahwa setiap manusia pasti mempunyai sahabat-sahabat. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus, kasih yang keempat adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih agape adalah kasih tanpa batas. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Kasih agape tidak pernah egois. Bapak Ibu Saudara, kasih agape inilah yang identik kasih Allah kepada manusia. Kita manusia di dunia ini. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, pembacaan kita saat ini di dalamnya terkandung kasih agape. Di dalamnya terkandung kasih agape. Lalu bagaimana kita dapat menyatakan kasih agape ini kepada orang lain? Sementara kasih agape ini dipergunakan untuk kasih yang diberikan Allah kepada kita manusia ini. Bapak Ibu Saudara, Allah yang mengasihi manusia sehingga mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus. Apakah kasih Allah ini menuntut balasan dari manusia? Jawabnya tidak.
Allah menyatakan kasih-Nya tanpa syarat. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana dengan beribadah? Melakukan kebaikan, dan lain-lain. Apakah itu termasuk dari tuntutan pembalasan kepada Allah? Jawabnya, tidak. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah-ibadah yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, persembahan-persembahan yang kita berikan, semuanya itu Bapak Ibu Saudara merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena Allah sudah mengasihi kita, sudah menyelamatkan kita, sudah menebus kita dari dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus kita lakukan juga. Jika kita mau hidup sebagai orang Kristen yang benar, maka marilah kita mengasihi sesama kita tanpa syarat. Kemudian dalam ayat 9 dari pembacaan kita tadi, ini merupakan bentuk kasih sayang yang benar, yang mengajar kita memberikan tanpa bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang sama-sama dikasih Tuhan. Dalam masa sulit yang kita hadapi saat ini, akibat virus corona, tidak semua orang memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan dan menghidupi diri sendiri maupun keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara kita, saudara-saudara kita mengalami kesusahan, janganlah kita menutup mata, janganlah kita berpangku tangan, janganlah kita masa bodoh, tetapi marilah kita peduli satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jika kita memberi dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara, dan tidak bersungut-sungut, maka kita telah menyatakan kasih yang sesungguhnya, kasih tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, pemirsa Tabura Injil, marilah kita mengasihi sungguh-sungguh. Mengakhiri perenungan firman Tuhan ini, saya mengutip firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35c. Dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, kapan dan di mana saja, mari kita mengasihi sungguh-sungguh. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya dari firman-Mu ini kami boleh menghayati bagaimana supaya kami mengasihi sungguh-sungguh, mengasihi saudara-saudara kami yang betul-betul membutuhkan pertolongan kami di dalam hidup ini. Tolonglah kami Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya benar-benar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan dengan 100% dan mengasihi sesama kami manusia dengan 100%. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan,
Demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan dari lokasi Tongkonan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati saudara sekalian. Amin.